Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kuliah basis data. Kita sudah belajar beberapa hal gitu ya. Sebelum kita masuk ke apa tuh namanya basis data gitu ya, kita belajar tentang IRD gitu ya. Kemudian dari IRD kita transformasikan bentuknya ke relational model. Kemudian nanti baru kita coba bikin nanti gitu ya script DDL-nya gitu ya untuk membuat tabel-tabelnya. Nah, ada satu materi lagi yang sangat penting gitu ya, yang namanya adalah normalisasi database gitu ya. Oke, jadi normalisasi database juga sebenarnya digunakan untuk ini melengkapi bagaimana membangun basis data yang bagus gitu. Jadi secara konsep normalisasi database adalah proses mengorganisasi data dalam sebuah database relasional gitu ya, agar memenuhi persyaratan disebut dengan normal form gitu ya. Jadi ada konsep namanya normal form gitu ya. Jadi eh, apa tuh namanya eh, bentuk yang normal gitu ya. Jadi ada bentuk normal, ada bentuk nggak normal gitu. Jadi bentuk normalnya juga nanti ada banyak gitu ya. Ada bentuk normal satu, dua, tiga dan sebagainya. Jadi normalisasi ini akan bantu gitu ya bahwa data yang disimpan di database itu bagus gitu ya, tidak redundan, tidak ganda gitu ya, tidak bertentangan gitu ya. Jadi eh, baik normalisasi gitu ya maupun apa tuh namanya kemarin relational database itu ya merupakan ini ya pendekatan untuk bisa membentuk gitu ya basis data yang bagus gitu ya, yang konsisten, yang tidak berulang-ulang gitu isinya. Nah, di sini ada kata bahwa normalisasi akan membantu data agar disimpan di database agar tidak redundan gitu ya, tidak bertentangan, tidak bernilai ganda gitu ya. Oke, data ganda itu ada istilah namanya data ganda. Data ganda itu maksudnya ya datanya diulang-ulang gitu ya, berganda gitu ya. Nah, data ganda ini menyebabkan tiga anomali gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya di sini. Anomali yang pertama di sini namanya ini gitu ya. Anomali yang pertama kita sebut namanya insertion anomaly gitu ya. Ups. Insertion anomaly gitu ya, atau anomali saat melakukan insert data gitu ya, menambah data. Jadi ada anomali di sana. Kemudian yang kedua ada namanya updation gitu ya, anomali. Ada anomali gitu ya dalam melakukan perubahan data gitu ya. Kemudian ada anomali yang ketiga pada saat menghapus data. Nah, data ganda itu berpotensi eh, menimbulkan ini anomali-anomali ya, anomali itu ya. Ini ya gitu ya, yang nggak wajar gitu ya, yang nggak wajar. Nanti bikin datanya nggak konsisten. Oke, kita akan coba lihat ya satu contoh gitu ya. Eh, Teman-teman bisa lihat di ini ya, di poin satu ini ya. Poin satu ini mungkin teman-teman melihat gitu, biasa sering melihat gitu ya data yang bentuknya di Excel gitu ya atau di Google Sheet gitu ya. Jadi misalnya data mahasiswa gitu ya, data mahasiswa dan di mahasiswa gitu ya, namanya siapa gitu, alamatnya di mana gitu ya, dia jurusan apa gitu ya. Kalau di jurusannya apa, kemudian dia jurusan apa gitu ya namanya. Nah, kemudian jurusan teleponnya berapa gitu ya, prodi teleponnya berapa dan sebagainya gitu ya. Sering gitu kita jumpain data-data yang seperti itu gitu ya. Atau misal saat kita beli belanja gitu ya, dapat struk gitu ya, kita belanja ini gitu ya, siapa yang beli gitu ya, kemudian kasirnya siapa dan sebagainya. Biasanya dibuat dalam bentuk flat file gitu ya, dalam bentuk flat gitu seperti ini ya, seperti poin satu ini. Oke, nah eh di sini ya di poin satu ini kita melihat data-data yang berganda gitu ya. Data berganda itu misal kita lihat di sini gitu ya. Nah, di sini gitu ya, di sini ada kode TI gitu ya, kode TI. Di sini nama jurusan prodi juga TI gitu ya. Ada SI gitu ya, informasi. Di bawah juga ada SI nanti informasi gitu ya. Ada telepon prodi gitu. Jadi dia akan mengulang-ulang terus gitu ya. Mengulang-ulang terus ya. Nah, misal alamatnya ini, misal kita tambahkan kalau ini kota gitu ada provinsinya. Misal kalau Bandung Jawa Barat gitu ya, kemudian Surabaya Jawa Timur dan sebagainya akan melakukan perulangan berulang-ulang gitu. Nah, kita akan melihat beberapa anomali tadi gitu ya, bahwa ini merupakan kasus yang sering kita temuin gitu ya. Dan ini menyebabkan anomali nggak wajaran gitu ya, yang menyebabkan nanti nggak konsisten data gitu. Dan itu nggak cocok gitu ya, nggak bagus kalau
kalau kita ingin simpan data tadi ke dalam basis data. Gitu. Contoh nih yang pertama, di sini ada namanya anomali yang pertama adalah anomali saat melakukan insert data. Insert data. Jadi kalau teman-teman lihat di yang nomor satu, kita lihat nomor satu dulu ya. Oke, jadi di nomor satu ini, eh, oke, ini ada data yang seperti ini ada NIM, nama mahasiswa dan sebagainya. Nah, saat kita ingin menambahkan data gitu ya, misal saya ingin nambah data mahasiswa namanya eh, Diah gitu ya, namanya Diah gitu ya, dengan NIM 05 gitu ya, misal NIM gitu ya, 0005 gitu ya, kemudian namanya Diah gitu ya, ya misal dari Bandung gitu ya, kemudian ke jurusannya apa dan sebagainya gitu ya, misal jurusan SI gitu ya, kita harus tulis sistem informasi gitu ya, informasi, nomor prodinya sebagainya. Sebagainya. Nah, saat kita melakukan insert data itu, kita akan mempunyai resiko untuk salah menulis, gitu ya. Salah menulis. Misal kita salah salah nulis telepon prodinya, ya. Kalau kita insert cuma satu, nggak misalkan insert 100 mahasiswa itu bisa jadi kita berpotensi, gitu ya. Yang saat kodenya atau nama prodinya berganti-ganti, kita bisa jadi tertukar, gitu ya. Kenapa? Karena nah, tadi kita menulis hal yang sama antara SI gitu ya, baik SI, nama prodinya dan teleponnya itu pasti akan sama semua gitu ya. Tapi bisa jadi saat kita insert data itu ada risiko kita akan salah masukkan gitu ya. Ya ini karena cuman sedikit ya. Jadi kalau misal ada banyak kolomnya gitu ya, banyak data yang ke bawahnya akan berbahaya gitu. Jadi ini disebut namanya anomali insertion. Jadi ada risiko eh, kesalahan gitu ya saat kita melakukan input data gitu ya karena kita harus menuliskan semuanya gitu ya saat kita masukkan prodi SI kita harus masukkan semua informasi berhubungan dengan SI atau misal tadi kalau alamat kita pecah-pecah ya ada kecamatan apa kabupaten apa ya provinsi apa dan seterusnya nanti akan sama gitu kita akan menulis hal yang berulang-ulang dan itu bisa mengakibatkan kesalahan gitu ya ketika salah maka data itu akan sudah nggak konsisten. Jadi misal salah satu digit aja telepon prodinya maka akan nggak konsisten. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita pecah gitu ya. Kita pecah tabel ini menjadi dua gitu ya. Yang pertama adalah tabel mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah tabel jurusan. Ya, kita lihat di tabel jurusan terlebih dahulu ya. Ini sorry ini salah ini. Ini nggak perlu ini. Nah, ini di ignore saja ya. Ya, oke ini salah ini. Jadi misal jurusannya ada TI, SI, dan IF gitu ya. Kemudian eh, apa tuh namanya kalau misal kita ingin nambah prodi gitu ya nambah jurusan ya kita tambah saja gitu ya jadi tabel jurusan itu hanya menyimpan tabel yang unik saja gitu dan dia menyimpan nama prodi dan telepon prodinya gitu nah saat kita menulis mahasiswa dan kita ingin menuliskan eh, apa tuh menambahkan misalnya kita menambahkan tadi dia gitu ya gimana dia itu tadi misal NIM-nya adalah sama ini ya 005 ya saya tulis di atas namanya dia gitu ya dari Bandung gitu kode prodinya dia anak SI kita cukup SI saja seperti ini ya tanpa kita harus menuliskan nama prodi gitu ya, telepon prodi gitu ya. Jadi cukup SI saja. Di mana SI saja ini kita akan tahu bahwa SI itu adalah prodinya sistem informasi dan telepon prodinya apa gitu ya, di gedung apa gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi sangat meminimalisir terjadinya kesalahan saat input gitu. Jadi namanya insert anomali. Kemudian yang kedua, oke sekali lagi ini di ignore ya, ini di ignore. Yang terakhir karena sudah di atas sudah ada SI ya. Yang kedua adalah ada namanya anomali saat melakukan update gitu ya. Update data, update data. Update data itu gini maksudnya. Jadi saat kita melakukan satu perubahan gitu, maka kita harus melakukan perubahan semuanya. Misalnya nih, jurusan SI gitu ya, merubah telepon prodinya gitu ya, yang aslinya nomornya ini diganti gitu ya, diganti ke nomor yang baru gitu ya. Apa yang misal 011818 dan sebagainya gitu ya. Berbeda dengan sebelumnya. Nah, ketika dalam tabel itu ya, dalam data tadi itu isinya ada 100 mahasiswa SI, ya artinya kita harus merubah semuanya masing-masing telepon prodinya gitu ya. Ini kita harus hapus juga ya, update gitu ya 0818. Kemudian nanti dan seterusnya ya, kita akan update lagi gitu ya 0818 dan sebagainya.
sampai semuanya selesai ya. Itu juga khawatir kita nggak selesai, nggak merubah apanya, ada yang terlewat dan sebagainya ya, sangat mungkin ya. Nah, kalau kita pakai pendekatan yang nomor dua akan lebih mudah gitu ya. Saat kita punya anggap data mahasiswa SI sebanyak 100 orang gitu ya. Kita nggak perlu ngerubah satu persatu. Yang kita rubah hanya nomor telepon di sebelah sini aja gitu ya. Sini kita rubah gitu ya. Ini di sini kita rubah 0818. Hanya satu record saja yang kita rubah, maka semuanya akan konsisten gitu ya. Oke. Itu yang kedua adalah ada namanya anomali di update atau perubahan data. Ya. Yang ketiga ada namanya eh, ada anomali saat kita melakukan delete gitu ya. Delete nih. Misal saat kita ingin menghapus Rani dari mahasiswa gitu ya, kita ingin menghapus gitu ya transaksi ini gitu ya, Rani ini ya. Nah, saat kita hapus ini, kita nggak cuma menghapus mahasiswa saja, tapi kita juga menghapus kode prodi dan seterusnya gitu ya. Kalau di sini misal TI cuma satu orang, maka seakan-akan nggak ada program namanya TI gitu ya. Nggak ada program TI, padahal ada program studi namanya TI gitu ya. Entah namanya teknik industri gitu ya, atau teknik apa misalnya. Ya, teknologi informasi gitu ya. Ya. Nah, hal ini juga mengakibatkan anomali gitu ya. Berbeda kalau misalnya kita pendekatan yang kedua gitu ya. Jadi kalau kita ingin hapus running gitu ya dihapus running, ya yang dihapus adalah mahasiswanya gitu ya. Prodi TI tetap ada gitu ya. Jadi kalau ada data-data yang berhubungan dengan TI, dia nggak akan hilang gitu ya. Jadi itu adalah anomali gitu ya, yang terjadi saat data itu berganda gitu ya. Jadi ada duplikasi data di sana. Dan itu bisa mengakibatkan ketidakkonsistenan data gitu ya. Dan itu bisa ini gitu ya, bisa nggak bagus gitu, artinya pemodelan datanya jelek gitu. Oke itu ya. Nah, bentuk yang nomor dua tadi itu ya, yang kita lihat tadi ada merupakan contoh-contoh dari bentuk normalisasi data. Jadi data itu dinormalkan gitu ya, dibuat bentuk normalnya. Jadi pendekatan dua tadi adalah namanya normalisasi data, normal form gitu ya, yang kita akan pelajari di sesi ini. Oke, itu mungkin pengantar sedikit ya terkait normalisasi ya. Nah, ada beberapa tahapan gitu ya. Yang paling atas kita kenal dengan istilahnya bentuk tidak normal. Ya, bentuk tidak normal ini. Ya, di sini ya bentuk tidak normal ya. Ini atau normalized form gitu ya. Ya, apa ini biasanya disingkat ini ya. UNF ini ya. Kemudian bawahnya adalah first normal form gitu atau satu NF gitu ya. NF itu maksudnya normal form, first normal form gitu ya. Bentuk normal yang pertama ya. Sini ada bentuk normal yang pertama. Ya tujuannya tadi menghilangkan perulangan di grup ya. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian ada namanya second normal form gitu ya, 2NF gitu ya. Tulisannya 2NF di sini itu nanti tujuannya di sini ya, menghilangkan ketergantungan sebagian gitu ya. Kemudian ada namanya third normal form gitu ya. Jadi menghilangkan ketergantungan transitif. Dan seterusnya. Ada BCNF, ada normal form gitu ya. Dan seterusnya sampai 5 ya. Tetapi pada umumnya saat kita mendesain basis data itu saat bentuk ketiga ya, bentuk 3NF ini sebenarnya sudah bagus gitu ya. Bagus sudah layak gitu ya, sudah cukup layak untuk kita pakai sebagai uh, model relational gitu ya di basis data gitu ya. Jadi eh kita akan belajar gitu ya mulai dari bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga ini. Ya kita hanya fokus ke 3NF saja. Oke, jadi kita pertama akan bahas namanya unnormalized form gitu ya. Maksudnya bentuk yang nggak normal gitu ya, nggak normal ya. Jadi bentuk nggak normal itu apa? Bentuk nggak normal adalah sebuah bentuk data yang tidak harus mengikuti format tertentu. Ya, ya data biasanya data apa adanya gitu ya. Ya kita nyimpen data survei, data transaksi dan sebagainya ya. Kayak teman-teman misalnya belanja dan sebagainya. Pokoknya ya seperti itu gitu ya. Nggak normal gitu ya. Ya bentuknya apa adanya gitu. Nah, pada bentuk WNF ini biasanya memiliki masalah gitu ya, seperti atribut yang saling bergantung, ada duplikasi data dan sebagainya. Nah, dari bentuk yang nggak normal ini kita akan coba bikin dia normal, ya. Jadi kita akan bikin dia dulu. Oke, bentuknya gimana sih kurang lebih kalau eh, apa tuh namanya bentuk nggak normal itu? Ya, misal nih, ini ada dua tabel gitu ya, sebenarnya isinya sama gitu, tapi representasinya agak beda gitu ya. Yang pertama
ada mahasiswa namanya Rani gitu ya. Ini Rani dengan NIM 001 ini ya. Di kode mata kuliah 01 dan 02 gitu ya. Ups. Ya, 01 02 di mana 01 itu MK 01 dia mengambil mata kuliah basis data dan di MK 2 itu mengambil pengantar TI gitu ya. SKS-nya kalau basis data 4 gitu ya, pengantar TI 3 gitu ya, dipisahkan koma gitu ya. Kalau misalkan kolom gitu ya. Nilainya setelah dia ngambil nilainya Rani itu di kuliah basis data dapat A, kalau pengantar TI dapat B gitu ya. Bobotnya kalau A itu adalah 4, B itu 3 gitu ya. Sama Indah juga ya, ngambil mata kuliah yang sama gitu ya. Dan ini ngambil mata kuliah struktur data dan UI UX gitu ya. Dengan SKS masing-masing adalah 3 3, dapat nilai AA masing-masing dan bobotnya adalah 4 4. Nah, seterusnya. eh ini adalah bentuk namanya ya bebas saja gitu saat menulis gitu ya. Unnormalized form tadi itu ya. Normalized normal form tadi itu ya. Maksudnya bebas saja saya menulisnya nggak ada format tertentu. Atau mungkin jarang ya kita lihat yang bentuk satu ini ya. Biasanya lebih ke bentuk dua gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini nanti ya. Dia lebih rapi juga gitu ya. Nama Rani gitu ya. Misal MK-nya ada dua. Kalau ada tiga berarti ya tiga, empat, lima dan sebagainya. Tapi dia di dalam satu baris gitu ya, satu baris gitu ya. Jadi seperti ini biasanya. Jadi Rani, kita perhatiin ya, Rani ada berapa mata kuliah, mata kuliahnya apa, masing-masing punya SKS, punya nilai dan punya bobot gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah eh, apa tuh namanya bentuk nggak normal gitu ya, yang ya apa adanya gitu ya, biasanya campur semuanya gitu ya. Nah kita akan belajar merubah ya, melakukan menormalisasi gitu ya, membuat normal tabel ini gitu ya. Yang pertama kita akan belajar namanya false normal form gitu ya, atau satu NF. Jadi tahap pertama gitu ya, atau satu NF itu adalah memastikan setiap baris dalam tabel hanya memiliki nilai tunggal. Ya, jadi setiap baris itu hanya punya nilai tunggal. Ya, setiap kolom harus berisi nilai atomik gitu ya, nilai atomik ya. Tadi ya, nilai tunggal gitu ya, nilai atribut sederhana gitu ya. Jadi ada atributnya, bukan atribut komposit gitu, atribut sederhana gitu ya. Artinya nggak bisa dipecah lagi, paling kecil gitu ya. Jika masih nilai punya multi value harus dipecah gitu ya. Ini seperti kalau mahasiswa itu punya hobi gitu ya, hobinya itu masih satu mahasiswa punya banyak hobi gitu ya. Maka kalau seperti itu ya dipecah gitu ya, karena dia merupakan atribut multi value. Kalau kita lihat sebelumnya ini, kalau kita lihat yang bawah ini ya, Rani ini ya, dia dalam satu baris, tapi dia isinya ada banyak gitu ya, ada MK1, MK2, MK3 gitu ya, dan seterusnya. Ya, ya itu berarti belum masuk kriteria false normal form gitu ya. Kenapa? Karena masih ada satu baris yang punya banyak nilai gitu ya. Ini kita bisa lihat ini Rani itu nilainya banyak gitu ya. Rani itu nilainya banyak gitu ya. Kode MK-nya banyak gitu ya. Nama MK-nya banyak gitu ya. Nah, seterusnya. Kalau mata kuliahnya 5 maka nanti ada 5 gitu ya masing-masing orang gitu ya. Nah, itu belum normal. Ya. Nah, kita akan normalkan agar setiap baris hanya terdiri satu entitas, satu atribut yang punya nilai tunggal gitu ya, atau nilai yang paling sederhana. Oke, bentuknya akan seperti ini. Ya, teman-teman perhatikan gitu ya, sebenarnya agak mirip tapi beda gitu ya. Kalau di atas ini tadi ya, seperti yang barusan saya jelasin, satu baris itu punya banyak value. Run itu punya banyak value gitu ya, punya banyak MK gitu ya. Ini kebetulan cuma dua. Kalau lima nanti akan ada lima gitu ya. Nah, caranya adalah me ini gitu ya, membuat perbaris gitu ya, perbaris yang awalnya perhatikan di sini runnya di sini ya, karena di sini ada dua kalau dua baris maka kita akan bikin garis di sini. Nah, ini ditulis NIM gitu ya 001 gitu ya 001 ya, ini run. Ya, jadi Rani itu ngambil kode 01, nilainya sekian dan sebagainya. Rani juga ngambil mata kuliah 02 itu pengantar teknik dan sebagainya. Ini juga sama. Kita akan bikin garis gitu ya. Jadi dibuat satu record satu nilai aja ya, masing-masing nilai kode M kan namanya kan cuma satu nilai paling atribut paling paling sederhana gitu ya. Ya di sini nanti Indah gitu ya, ini Dani dan sebagainya. Contohnya akan seperti ini ya.
Ya, jadi yang atas adalah bentuk yang nggak normal gitu ya. Yang bawah adalah bentuk normal versi satu, normal form versi satu gitu ya, atau satu NF tadi itu ya. Jadi tidak boleh ada atribut, ada baris yang nilainya multi value ya. Harus satu atribut, satu baris gitu ya, satu record ya. Ya harus satu gitu ya, harus satu nilai masing-masing kolomnya gitu atau atributnya, atau kita kenal dengan atribut sederhana yang pernah kita pelajari gitu ya. Jadi ini adalah eh bentuk namanya first normal form ya. Saya kira mudah ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita akan lanjut di second normal form gitu ya. Nah, di second normal form ya tentu dia harus memenuhi satu NF gitu ya. Ya, dia harus memenuhi. Jadi kalau belum satu NF ya nggak boleh dua NF gitu ya. Harus satu NF dulu gitu ya. Di dua NF itu tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependensi atau dependensi eh, apa tuh namanya? eh dependensi ini ya, eh, ketergantungan fungsional ya. Jadi istilahnya adalah mempunyai parsial ya, ketergantungan fungsional. Punya ketergantungan fungsional yang sebagian gitu, parsial gitu ya. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi fungsional dependensi gitu ya. Artinya setiap kolom dalam tabel berhubungan dengan kunci utama. Ya, setiap kolom gitu ya, setiap kolom. Kalau parsial itu berarti sebagian saja gitu ya. Jadi ada sebagian kolom yang berhubungan langsung dengan kunci utama gitu ya. Jadi kalau dalam tabel itu ada kunci utama, satu kunci utama per primary key gitu ya. Setiap kolom itu terhubung dengan primary key tadi atau bergantung pada primary key tadi, itu sebenarnya fungsional dependency ya. Oke, jadi kalau misal kita punya tabel ini adalah NIM gitu ya, selain NIM adalah nama gitu ya, nama alamat gitu ya. Nah, maka masing-masing ini gitu ya, masing-masing ini nama itu bergantung pada NIM gitu ya. Alamat juga bergantung pada NIM gitu ya. Nah, itu namanya fungsional dependency. Nah, ketika kita punya misal tabel mata kuliah di sini MK gitu ya. MK itu dia nggak bergantung langsung dengan dia nggak bergantung dengan NIM gitu ya. Ya, kode MK gitu ya. Di sini misal ada nama MK gitu ya. Padahal nama MK ini nanti akan bergantung pada kode MK di sini gitu ya. Artinya bisa ada eh, atribut gitu ya. Ada atribut ya atau ada kolom yang semuanya tidak terhubung ke kunci utamanya ya, kunci utamanya. Nah, misalnya gini, misalnya ada atribut A dan B gitu ya, di mana eh, ada bentuk seperti ini ya, A panah B gitu. Artinya B memiliki ketergantungan fungsionalitas pada A. Ya, kalau di sini ya, ini ya, nama gitu ya. Ini misal A adalah name gitu ya, nama gitu ya. Artinya atribut nama itu punya ketergantungan fungsional pada name. Ya, alamat ya mempunyai ketergantungan fungsional kepada NIM gitu ya. Ya, kita bisa lihat nih ya. Panah ini ya, panah ini artinya apa yang ini tadi ya. Ya. Jadi ke arah NIM tadi. Ya. Nah, di second normal form ini nggak boleh parsial gitu ya, nggak boleh parsial. Ketika ada parsial kita harus pecah ya, ini ya poin ketiga ini ya. Jika tabel memiliki lebih dari satu kolom yang tergantung pada kunci utama, maka kolom-kolom harus dipecah menjadi tabel terpisah ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, maka nanti kita akan pecah seperti ini. Jadi akan ada dua tabel ya. Jadi tabel sebelah kiri yang tabel yang berhubungan dengan NIM dan tabel yang berhubungan dengan MK gitu ya. Karena ada atribut yang dia nggak langsung ke kunci utamanya ini. Ya, kita lihat contoh ya. Oke, oke ini contohnya. Ini yang tadi ya. Yang pertama ya, yang kedua ini ya. Nih misal, tadi kita sudah mempunyai satu NF ya. Ini satu NF yang atas ini ya. Ini didapatkan dari sebelumnya tadi ya. Jadi dari tabel yang nggak normal tadi, dia berubah jadi tabel yang seperti ini gitu ya. Yang normal bentuk satu gitu ya. Nah, setelah punya normal bentuk satu, kita akan rubah ke normal bentuk dua.
Oke, kalau kita lihat di sini, oke, ini ya, di mana nama gitu ya, nama itu, eh, nama itu gini ya tadi ya. Jadi atribut nama itu bergantung apa punya apa ya, fungsional, bergantung secara fungsional tadi ke nim gitu ya, bergantung fungsional ke atribut nim ya. Kemudian nama aja ya kalau ini ya, ini yang punya nama yang nama MK gitu ya, nama MK itu ke kode MK ya. Oke, SKS juga sama, SKS juga mengacu kepada kode MK atau nama MK-nya ya, artinya tetap gitu ya. Nilai dan bobot itu enggak gitu ya, nilai dan bobot itu enggak ke NIM dan ke kode MK gitu ya, eh, tetapi ini gitu ya, eh, nilai dan bobot itu membutuhkan NIM dan kode MK gitu ya. Jadi eh, apa ya istilahnya itu ya? eh, Kunci tapi yang berhubungan yang apa ya? Komposit gitu ya, komposit key gitu ya. Jadi kunci gitu ya, primary key yang didapatkan eh, dari beberapa lebih dari satu atribut gitu ya. Jadi eh, NIM ya, NIM dan kode MK ini ya seperti ini ya. Ya, jadi nilai gitu ya, nilai ini gitu ya, nilai ini ya ini sorry salah ini enggak gini, ini lurus ya, ini yang ada panahnya, ya ini yang lurus ini yang ada panahnya, ya. Jadi nilai ini akan bergantung pada NIM dan kode MK gitu ya, karena nilai itu ya harus tahu mahasiswanya dan harus tahu mata kuliahnya gitu ya. Begitu juga dengan bobot gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman harus ngerti simbol yang tadi ya. Kalau saya punya A, panah B itu artinya atribut B itu eh, atribut B itu eh, oke, hmm, Ntar kita lihat sebentar ya. Atribut B itu ini ya A jika A, B, jika B ini ya A panah B itu artinya B memiliki ketergantungan fungsional ya, ketergantungan fungsional. Jadi B mempunyai ketergantungan fungsional terhadap A. Artinya ini tadi ya, nama ya, nama nama itu berarti di sini B ya, punya ketergantungan fungsional kepada NIM gitu ya. Kemudian nama MK dan SKS ini punya ketergantungan pada kode MK ya. Kemudian nilai dan bobot itu punya ketergantungan kepada kombinasi NIM dan kode MK gitu ya. Sehingga dari sini kita akan dapatkan tiga tabel. Akan tiga. Jadi tabel yang satu yang tadi, yang first normal tadi dibagi jadi tiga berdasarkan tadi apa aturan tadi ya. Eh, Ketergantungan fungsional ya, nggak boleh parsial gitu ya. Kalau ini parsial ini, kalau ini parsial karena nggak semua atribut itu ke satu satu key gitu ya. Ada pisah-pisah gitu. Maka kita pecah gitu ya. Kalau kita pecah sendiri-sendiri gitu ya. Ada tabel mahasiswa gitu ya, ada tabel MK gitu ya. Tabel mahasiswa, tabel MK dan tabel ini ya, belajarnya anggap kita kasih nama belajar gitu ya. Itu sudah tidak ada ini gitu ya, parsial tadi gitu ya. Nama ya berhubungan langsung dengan NIM gitu ya. Nama MK NSKS ya berhubungan langsung apa ketergantungan fungsional langsung ke ini kode MK gitu ya. Dan nilai dan bobot juga sama gitu ya, akan langsung ke NIM dan kode MK ya. Jadi eh, seperti ini ya. Jadi kita sudah membuat normalisasi 2NF gitu ya. Jadi aturannya jangan lupa tadi, aturannya jangan lupa. Oke, untuk 2NF kita cukupkan ya. Kita akan lanjut gitu ya. Apakah ini sudah bagus gitu ya, atau kita bisa tingkatkan lagi gitu ya. Kita bisa perbaiki lagi di level ketiga atau 3NF gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini yang atas ini semoga bisa dipahami ya. Oke, pada 3NF gitu ya, atau third normal form itu ya, tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency. Kalau tadi itu fungsional dependency gitu ya, ketergantungan fungsional gitu. Kalau ini ketergantungan transitif ya. Jadi ada namanya ketergantungan transitif.
ya. Sama tapi sama-sama nggak boleh parsial gitu ya. Ya, tapi jenis dependensinya beda gitu ya. Jadi di 3NF itu nggak boleh ada namanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency itu apa? Transitive dependency itu adalah hubungan antara tiga atau lebih atribut, ya artinya ada tiga atribut atau lebih gitu, 4, 5 dan sebagainya, di mana atribut yang tidak bergantung pada kunci utama bergantung pada atribut lain yang juga bukan kunci utama. Nah, bagaimana itu ya? Jadi ada atribut itu harusnya harusnya berdasarkan 2NF tadi itu ya. Dia harus bergantung ke kunci utama gitu. Tapi kalau ada atribut yang dia itu bergantung kepada atribut lain, yang atribut lain baru bergantung ke primary key-nya gitu ya, ke atribut utamanya, maka itu disebut ada kondisi namanya transitive dependency. Ya, transitive dependency. Oke, jadi oke, tadi saya pause sebentar ya, saya salah ya. Jadi eh, bukan parsial ya, tapi transitive dependency langsung ya. Kalau yang parsial tadi itu yang fungsional dependency tadi, yang 2NF ya. Jadi ini saya hapus tadi sebentar. Jadi nggak boleh ada transitive dependency ya. Ya, transitive dependency itu tadi gitu ya, bahwa ketika ada tiga tabel, tiga atribut gitu ya, di mana ada atribut yang enggak bergantung pada kunci gitu ya, pada atribut yang lain, tapi atribut yang lain bergantung pada atribut kunci. Jadi seperti ini gitu ya, seperti ini. Jadi misal ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, eh, jika B ya bergantung secara fungsional ke A dan C bergantung fungsional ke B ya. Ya, oke ya, perhatikan. Jika B bergantung fungsional ke A, seperti tadi ya, 2NF ya, dan C bergantung fungsional ke B, maka dikatakan C memiliki ketergantungan transitif pada A. Jadi C ini punya ketergantungan ke A sini, tapi melalui B. Ya, ini disebut namanya ketergantungan transitif, ya, transitif. Oke, kalau ketergantungan fungsional tadi B adalah ini ya ketergantungan fungsional ke A dan C ketergantungan ke B gitu ya. Tapi C itu secara nggak langsung dia punya ketergantungan ke A ya, cuma namanya ketergantungan transitif dan itu nggak boleh gitu ya, dan itu nggak boleh ya. Jadi transitive dependency itu harus dihilangkan gitu ya. Kalau masih ada berarti belum 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 3NF gitu ya, maka di 3NF itu harus dihilangkan seperti ini. Oke ya, kita akan coba lihat contohnya ya. Kita akan coba lihat contohnya. Ini saya hapus dulu. Oke, ini contohnya. Saya geser dulu sini. Oke, ini yang atas adalah 2NF ya. Yang atas adalah 2NF ya. Oke, di sini 2NF ya. Jadi 2NF yang tadi. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Jadi tadi ada tabel mahasiswa, tabel MK, sama tabel belajar gitu ya. Mahasiswa dan MK hubungannya tadi. Kalau kita lihat gitu ya, di tabel pertama ini nama dan nim gitu ya, nama dan nim artinya nama itu bergantung fungsional ke B, ke nim gitu ya, udah ya, nggak ada atribut yang lain gitu ya, ya makanya ini sudah benar gitu ya, sudah benar ya, artinya tabel ini sebenarnya sudah juga memenuhi 3NF juga gitu ya, 3NF gitu ya, jadi sudah nggak perlu dirubah-rubah, berarti dia udah memenuhi karena nggak ada gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tabel MK, tabel MK, jadi ada nama ini. Oh, ini ada tiga atribut ya. Jadi kalau tadi dua gitu ya. Kalau ini kan tiga gitu ya. Tiga itu nama bergantung kepada ini ya, ke kode MK. SKS juga bergantung ke kode MK langsung. Ya, artinya tidak ada, artinya semua atribut itu bergantung langsung ke primary key-nya, ke atribut utamanya. Ya, tidak ada atribut yang bergantung ke atribut lain yang non key-nya, gitu ya, non key gitu ya. Semuanya ke key gitu ya, ke kunci gitu ya, ke kuncinya yang adalah primary key. Jadi
di tabel MK ini juga sudah benar ya, ini juga 3NF. 3NF sudah oke gitu ya. Nah, di tabel belajar ini nilai ini ya, nilai ini adalah bergantung kepada ini gitu ya. Nilai itu bergantung kepada NIM dan kode mata kuliah gitu. Bahwa nilai tadi ya harus ada NIM dan kode mata kuliahnya, artinya nilai itu bergantung fungsional kepada NIM dan kode MK. Kemudian ada bobot gitu ya. Bobot gitu ya. Bobot maksudnya itu bobotnya berapa gitu nilainya. Tadi misalnya nilainya bobotnya 4 gitu ya. Maka atribut bobot itu dia bergantung fungsional kepada nilai ya. Ya, jadi bobot ini nggak bergantung ke NIM dan kode MK secara langsung, tapi dia sebenarnya bergantung pada nilainya gitu. Kalau nilainya A ya nilainya berapa, bobotnya berapa, kalau B berapa dan sebagainya. Jadi ini tuh kalau kalau teman-teman tadi lihat ya, eh, di sini tadi kalau saya punya eh, B bergantung fungsional ke A gitu ya, dan ya C ya ini ya bergantung fungsional ke B ya ini ya. Maka C ini kita sebut ada yang tadi uh, kebergantungan transitif tadi ya. A punya bergantung secara transitif ke A gitu ya melalui B gitu ya. Begini. Nah, A, B, C itu yang mana gitu ya. Kalau A itu adalah NIM dan kode MK tadi gitu ya. NIM adalah NIM sama kode MK tadi. Kode MK tadi gitu ya. Itu adalah A gitu ya. Kemudian B-nya apa? B-nya ya nilai gitu ya. Nilai. Jadi nilai ini bergantung ke secara fungsional, bergantung fungsional ke eh, NIM dan kode MK tadi gitu ya, ke atribut yang key-nya ini gitu ya, yang dua ini tadi gitu ya. Dan C gitu ya, C gitu ya, C di sini adalah bobot gitu ya, bahwa eh, bobot itu dia bergantung fungsional ke nilai gitu ya. Jadi nilainya apa gitu ya, nilainya apa gitu ya. Misal nilainya A maka bobotnya 4 dan seterusnya. Ya bobot nggak ke ini ke yang awal tadi gitu ya, tapi dia ke nilai gitu. Nah sehingga artinya ini belum memenuhi 3NF. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memecah gitu ya, memecah gitu ya. Jadi memecah, yang dipecah adalah seperti ini. Jadi nilainya ini ya, nilainya ini yang misalnya kita bisa kasih nama adalah master nilai gitu ya. Nilainya diambil gitu ya, nilai yang numerik ya. Misal di sini adalah nilai A, A, B, 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 C, C, D, E gitu ya, masing-masing punya bobot. Ya, kemudian tabel mahasiswanya yang atas ini akan berubah menjadi NIM, kode MK sama nilainya saja gitu ya, nilainya saja. Gitu. Jadi masing-masing nanti bobot akan bergantung langsung ke nilai gitu ya. Sorry, balik gambarnya. Bobot akan bergantung ke nilai dan nilai itu akan bergantung langsung ke kode MK dan NIM gitu ya. Jadi sudah tidak ada atribut yang bergantung fungsional ke atribut lain yang bukan key-nya gitu ya. Jadi ini adalah bentuk 3NF. Nah, itu mungkin ya. Jadi ada 3 bentuk tadi ya. Ada 1NF, 2NF, 3NF ya. Yang mana ada aturannya tadi. Kita bisa review sejenak gitu ya. Jadi di review sejenak itu ini ada referensi ya. Referensi teman-teman bisa cari ini beberapa apa namanya artikel yang bagus sekali gitu ya. Saya sebagian dari isinya baca-baca dari sini gitu ya. Nah, jadi di 1NF tadi bahwa aturan pertamanya tadi ya bahwa ya teman-teman harus hafal ini ya atau paling nggak harus paham gitu ya. Nah, normalisasi tahap 1NF adalah setiap baris gitu ya kolomnya harus bernilai tunggal gitu ya, atau berisi nilai atomik. Jadi bukan multi value gitu ya. Jadi kalau multi value maka kita bisa potong-potong pecah-pecah gitu ya menjadi satu baris satu atribut sederhana gitu. Nggak boleh ada yang multi value gitu. Itu adalah 1NF ya. Kemudian second normal form atau 2NF gitu ya nggak boleh ada partial functional dependency atau kebergantungan fungsional gitu ya sebagian gitu. Artinya kalau kita punya jumlah kolom gitu ya, setiap kolom itu eh, harus terhubung dengan kunci utamanya gitu ya. Ketika nggak terhubung, ketika ada kunci-kunci yang lain maka kita harus pecah tadi gitu ya, harus pecah tadi. Ya,
Itu 2NF. Di 3NF ya nggak boleh ada namanya transitive dependency. Artinya nggak boleh ada kebergantungan secara transitif gitu ya. Misal B bergantung ke A gitu ya, dan C bergantung ke B gitu ya. Nggak boleh ya. Ya C-nya itu karena bergantung ke B. B tadi bukan non key gitu ya. Dia nggak ini gitu ya, nggak kunci utamanya gitu. Kunci utamanya tadi adalah A gitu ya. Jadi secara nggak langsung itu dia terhubung tapi nggak secara langsung gitu ya. Maka itu nggak boleh gitu. Maka kita bisa pecah tadi menjadi tabel lagi ya, tabel yang lain. Kita lihat contohnya lalu seperti ini. Nah, ini adalah normalisasi gitu ya, 1NF, 2NF, 3NF ya teman-teman harapkan bisa paham gitu ya. Jadi ini bisa digabungkan dengan relational model yang dibangun dari IAD gitu ya untuk melihat bahwa sebenarnya tabel-tabel yang sudah dirancang itu sudah memenuhi 3NF enggak ya gitu ya. Kalau belum berarti mungkin bisa dibenarkan lagi gitu. Harusnya outputnya akan sama gitu. Itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan gitu ya. Eh, jadi semoga bisa bermanfaat dan ya silahkan banyak latihan gitu ya atau coba-coba gitu ya merancang sistem dan bagaimana melakukan normalisasi database. Oke, itu saja saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.